Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, mari kita lanjutkan kembali materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita sampai pada pembahasan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Bisa buka di LKS-nya bab Undang-Undang Dasar bab ketiga. Nah, setiap bangsa kita ini Indonesia ini membentuk pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Nah, setiap pola di dalam negara itu perlu diatur dalam satu naskah yang berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia dan dinamakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau yang lebih familiar tuh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 itu berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya undang-undang itu sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Fundamental itu yang paling mendasar karena merupakan sumber legitimasi atau pengesahan atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi undang-undang atau peraturan hukum di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tatanan urutannya itu sebagai landasan hukum di negara kita itu yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, terus ada Perpu, ada Undang-Undang, Perpu, Permen, Perpres, Perda 1 dan Perda 2. Sebagai warga negara Indonesia, ini kita itu harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kepatuhan warga negara terhadap undang-undang akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur karena di dalam Undang-Undang Dasar itu mengatur tata tertib bagi warga negara untuk bernegara dengan baik, termasuk mengatur bagaimana menjalankan sebuah pemerintahan. Nah, sebaliknya apabila Undang-Undang Dasar ini kita tidak patuhi, maka kehidupan negara kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Terus siapa yang akan dirugikan? Yang akan dirugikan adalah semua warga negara Indonesia. Bahkan mungkin jika terjadi perang saudara, ini bisa menjadikan negara kita ini terpecah belah. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Di dalam undang-undang itu diantaranya itu memuat tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Terus ada wilayah negara, pembagian daerah, kewarganegaraan, kependudukan dan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 3 bagian. Di dalam undang-undang itu yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu terdiri dari 4 alinea, 4 paragraf. Yang kedua batang tubuh. Yang ketiga penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaannya itu pada alinea pertama. Saya bacakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terus yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong
didasarkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sampai seterusnya. Nah, di dalam pembukaan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar, ada pokok-pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pokok pikiran alinea pertama yang berbunyi negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seterusnya itu, ini menyatakan bahwa negara ini menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala perseorangan. Jadi tidak individu. Dengan demikian pokok pikiran pertama ini merupakan penjelmaan sila ketiga dari Pancasila. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya itu adalah penjabaran atau yang mengambil dari sila-sila Pancasila. Dari Pancasila itu diterjemahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran alinea kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada diskriminasi. Untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan penjelmaan sila kelima dari Pancasila. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat atau kepentingan rakyat. Jadi presiden atau menjadi pemimpin itu harus mendahulukan kedaulatan rakyat atau kepentingan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjelmaan dari sila 4 Pancasila. Dan pokok pikiran alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pokok pikiran ini pengejawantahan dari sila pertama. Jadi penyelenggara negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama ini mempunyai makna Indonesia menegaskan bahwa penjajahan tidaklah sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia juga menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap negara. Kita tahu bahwa Indonesia kurang lebih 3,5 abad ya dijajah oleh bangsa asing. Dan ini merupakan bangsa Indonesia menentang segala penjajahan. Termasuk Indonesia ini mendukung kemerdekaan setiap negara. Makanya Indonesia itu juga mendukung negara Palestina untuk merdeka, tidak dijajah oleh Israel. Selain itu melalui alinea ini Indonesia memperjelas aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajah. Makna alinea kedua, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan pergerakan masyarakat untuk mencapai kebebasan dari penjajahan. Selain itu, alinea ini juga menjelaskan cita-cita bangsa Indonesia yakni berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan Indonesia ya itu tidak dari hasil hadiah atau dari Jepang, tapi merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa kita, para pahlawan-pahlawan kita dan segenap seluruh rakyat Indonesia. Bukan hadiah dari Jepang. Makna alinea ketiga ini berisi mengenai motivasi yang dimiliki leluhur bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan.
motivasi itu menjadi pengingat untuk masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah terlepas dari bantuan atau anugerah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak mendapat izin atau rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga juga mengungkapkan keinginan bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang berkesinambungan antara material, spiritual, dunia, dan akhirat. Jadi religius dan nasionalis. Makna alinea keempat menjelaskan fungsi dan tujuan negara seperti melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negara kita itu melindungi seluruh tumpah darah. Ada warga negara yang di negara manapun, misal terjadi bencana atau misal ada TKI yang terkena hukum, itu harus negara hadir untuk melindungi. Bagaimana? Ya ketika ada misal TKI yang terkena hukum, maka bangsa Indonesia harus berusaha untuk membebaskan. Terus memajukan kesejahteraan umum. Rakyat Indonesia harus disejahterakan, diangkat perekonomiannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga tugas pemerintah bahwa rakyat Indonesia, terutama anak-anak ini harus mengenyam pendidikan yang memadai. Makanya ada program pemerintah itu wajib belajar 12 tahun. Nah, linea keempat ini juga mempertegas bentuk negara yang berlandaskan Pancasila, bukan kerajaan atau lain sebagainya. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini dibagi menjadi dua. Dalam batang tubuh itu, yang pertama pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan saling hubungan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ya termasuk kepresidenan, terus DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu namanya lembaga negara. Yang kedua, pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara penduduknya, serta gagasan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankam, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain, serta arah negara dan bangsa akan bergerak menuju cita-citanya. Nah, itu penjelasan materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara Indonesia. Saya kembalikan kepada Bapak Jamaluddin. Terima kasih. Itu tadi kaitannya dengan mata pelajaran PKN yang disampaikan oleh Bapak Agus Hasan Muzaki ya, tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada pertanyaan Pak ya dari anak Muhammad Falih Ahdan kelas 7D. Pak, apa legitimasi? Jadi legitimasi itu sesuatu yang mengesahkan, yang disahkan ya. Jadi sesuatu yang disahkan itu namanya legitimasi. Nah, itu. Karena ada lagi dari itu juga Muhammad Akhtar ya. Pak, bidang sosial itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Bidang sosial itu sama halnya sesuatu yang umum, sosial ya. Ada misal di sini dijelaskan tadi ada di bidang politik ya, ekonomi, sosial ini sesuatu yang umum, bisa termasuk kesejahteraan dalam sosial itu. Hubungan manusia dengan manusia lain, warga negara dengan pemerintah, pemerintah dengan warganya itu dalam sosial. Jadi antara orang satu dengan orang dua, nah itu namanya hubungan sosial, begitu nggih Pak Agus nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini ada lagi nampaknya. Ya, dari
Mas Muhammad Fali Ahdan lagi ya ini. Pak alenia itu apa? Terus ya udah itu dulu ya. Nanti biar dijawab Pak Agus. Alenia itu apa? Alinea itu lebih jelasnya nanti tanya apa ini guru bahasa Indonesia ya. Cuma sepaham saya alinea itu seperti paragraf. Jadi gini, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea atau 4 paragraf. Paragraf pertama, alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu keempat alinea itu menjelaskan tentang penjabaran dari sila-sila Pancasila. Pancasila. Ya. Di alinea itu menurut saya itu sama halnya dengan apa ini ya, hanya paragraf ya seperti ya, paragraf. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Hakim, nanti akan saya tanyakan. Ya, ada lagi, ini tambah satu ya, jadi biar kita tidak terlalu lama. Sebentar, ini ya yang kalau ini Pak, fundamental dulu ya. Ini ada yang tanya dari Muhammad Akhtar ya lagi. Fundamental itu apa? Fundamental itu hal yang paling mendasar. Fundamental. Sesuatu yang paling mendasar. Ya, itu jadi fundamental. Secara apa? Bahasa, arti bahasa. Ini banyak bahasa-bahasa yang memang anak-anak perlu untuk dijelaskan lebih. Ini tadi saya jelaskan cuma mungkin. Iya. Jadi grade-nya lebih diturunkan gitu. Ini Pak, siapa nama ketua panitia kecil dalam perumusan Undang-Undang Republik Indonesia? Itu kalian bisa lihat di LKS, di LKS. Ya, halaman 48. Itu materi yang akan datang. Itu ada panitia kecil ya, 7 orang yang membahas tentang Undang-Undang Dasar. Ketuanya yakni Profesor Dr. Supomo, itu panitia kecil ketuanya ya, perumus undang-undang. Ya, begitu anak-anak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari respon yang sudah ada sudah masuk, sangat bagus sekali. Kita nanti akan lanjut ya kaitannya dengan siapa nama ketua panitia kecil dalam perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ketua panitia kecil itu yang terdiri dari 7 orang itu adalah Dr. Supomo. Cuman kalau yang menjadi perumus undang-undang, jadi ada dalam sidang apa itu Pak PPKI itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri ya. Jadi di dalam PPKI itu nanti anggotanya termasuk semua itu yang berkecimpung di dalam PPKI itu nanti terbagi menjadi kelompok panitia kecil-kecil Pak. Ada yang membahas tentang bab pertahanan, keuangan, sistem negara dan sebagainya. Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Hasan Muzaki mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan anak-anak semuanya, dan tentu itu menjadi catatan baik bagi anak-anak, bisa kalian nanti pelajari kapanpun ketika ada catatannya, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Agus Hasan Muzaki. Waktu saya cukupkan untuk mata pelajaran PKN. Kita lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.